Ya, selamat malam sahabat muda Super Indonesia dimanapun Anda berada. Sebuah kebanggaan bagi saya Hilbram Dunar untuk bisa hadir kembali menemani Anda. Tentunya kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Saya ingin juga menyapa untuk sahabat Super yang sudah hadir di studio Metro TV. Apa kabar Bapak Ibu? Super. Mudah-mudahan dengan program ini Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik, selangkah lagi menjadi lebih super. Ditambah lagi kita memiliki sebuah topik yang luar biasa menarik di kesempatan kali ini. Berbicara mengenai mendeteksi cinta palsu. Saya tanyakan dulu kepada Anda, apakah Anda pernah menemukan cinta palsu? Atau mungkin Anda sekarang sedang menjalani cinta palsu? Atau di balik itu, Anda sedang mencari-cari cinta yang belum ketemu-ketemu sampai sekarang, karena Anda beranggapan bahwa semua orang cintanya palsu. Bagaimana mendeteksinya? Langsung saja kita panggilkan kepada Pak Mario Teguh. Super. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. So, mendeteksi cinta palsu. Apakah mudah? Sulit, karena orang yang sedang jatuh cinta, logikanya lumpuh. Ya toh? Karena memang cinta itu kalau tidak gila, bukan cinta. Kalau cintanya temoto, kata orang Jawa, teratur sekali, gitu kan? Oke, gajimu berapa, ditaruh sekian berapa, kita menikah sekian, untuk biaya pernikahan pinjam berapa, ambil dari tabungan. Kalau semuanya teratur seperti itu, bukan cinta. Cinta itu tergesa-gesa. Harus memiliki, tidak masuk akal, dan menentang semua peraturan. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari penderitaan yang lebih panjang, karena memutuskan dengan ceroboh di masa yang sangat pendek, yang namanya masa kasmaran, yang pendek sekali. Nah, yuk kita sama-sama ikuti program ini, aktiflah bertanya, dan bahkan yang di rumah, aktiflah berpendapat, diskusilah dengan kekasih atau pasangan Anda, dan sama-sama kita temukan cara untuk menyelamatkan kehidupan kita dengan cinta yang asli. Itu. Baik. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai sebuah keaslian, sekarang ini sepertinya semakin lama semakin sulit untuk bisa kita temukan. Sehingga yang palsu-palsu itu beredar di mana-mana. Bicara mengenai cinta, saya ingin bertanya satu hal, terutama dengan topik yang luar biasa ini, mendeteksi cinta palsu. Yaitu kenapa harus kita deteksi, Pak? Bukankah kita biarkan saja akan lebih alami sebuah cinta itu berkembang? Sahabat-sahabat saya yang super, perhatikan ya. Manusia adalah pemilih seluruh hidupnya. Manusia itu seorang pemilih yang harus memilih keseluruhan hidupnya. Iya toh? Pertanyaan saya, kalau Anda belajar berenang 40 tahun, apakah Anda ahli berenang? Setelah 40 tahun, iya, bagus sekali. Kalau Anda berlatih menahan nafas selama 70 tahun, apakah Anda, bukan 70 tahun menahan nafasnya, berlatihnya, apakah kemudian Anda bisa menahan nafas panjang? Ya, kita satu-satunya kegagalan dalam hidup adalah kegagalan memilih. Padahal kita berlatih memilih seumur hidup. Tetapi paling tidak ahli memilih. Perhatikan orang yang 50 tahun ekonominya belum baik. Berarti 50 tahun tidak belajar memilih pekerjaan yang baik. Memilih sikap yang baik. Memilih atasan yang baik. Bawahan yang baik atau partner yang baik. Bayangkan itu. Berarti harus kita sangat khawatir mengenai ketepatan kita dalam memilih. Nah, mungkin tidak ada pilihan yang lebih menyiksa hati daripada pilihan belahan jiwa. Itu sebabnya di dalam kekalutan cinta itu sebaiknya kita sangat berhati-hati memilih pribadi yang kita akan hadiahkan keremajaan kita, hidup kita kepadanya untuk menua bersama-sama. Karena banyak orang menua bersama-sama, tidak bersahabat dan tidak berbahagia. Itu alasan mengapa kita harus deteksi, mengenali.
Dan untuk itu ada tanda-tandanya. Nah, apa bisa dimulai tandanya, Mas Irba? Silahkan Pak. 1. Love is respect. Cinta adalah penghormatan. Berarti cinta yang asli, perilakunya penuh hormat. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mencintai kita tapi kasar, merendahkan, kalau marah mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, betapapun baiknya sekarang diingatkan tentang keburukan masa lalu. Membanding-bandingkan dengan orang yang dikatakannya lebih baik dari kita. Dan apabila dia sayang dan cinta, kenapa kok dia menemukan kegembiraan melukai hati kita? Itu pasti palsu. Itu. Baik, bicara mengenai memilih tadi, sekarang mungkin saatnya saya untuk memilih pertanyaan dari Anda yang ingin langsung diberikan kepada Pak Mario. Siapa? Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Perkenalkan saya Siska, saya dari Bekasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mendapati pasangan kita mempunyai cinta yang palsu kepada kita, apakah mungkin kita bisa mengubah cinta palsu tersebut dan bagaimana caranya? Terima kasih. Super sekali. Yang membuat kita ini gagal sebagai pemilih dalam kehidupan kita, perhatikan bagaimana kita mengulangi pilihan-pilihan yang sama, adalah karena kita itu hanya mengharapkan kebaikan. Tetapi tidak bersiap-siap. Untuk apa? Untuk kegagalan. Tidak ada nasihat yang lebih sulit diberikan kecuali nasihat kepada orang yang sedang jatuh cinta. Ayo. Orang jatuh cinta itu tidak bisa dinasehati bahkan oleh 400 malaikat. Sudah jelas-jelas pacarnya itu aneh. Rambutnya kuning di sini, oranye di sini, biru, hijau, ungu. Sepatunya putih, ikat pinggang kuning, jasnya hijau. Bisa dibayangkan, sepatunya batik. Nah, lalu ibunya bilang, "Nduk, pacarmu itu seperti Dakocan." Begitu? Tidak, dia bilang ini mode boy band baru. So, unyu-unyu. Nah, karena orang yang sedang dalam jatuh cinta hanya mengharapkan yang baik, tapi tidak pernah menyiapkan diri bagi kesalahan memilih. Ayo, Anda yang sebutkan untuk saya. Orang yang memutuskan menikah tergesa-gesa kepada orang yang dinasihati oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditinggalkan, tapi dia nikahi, apa risikonya? Apa yang bisa terjadi? Keburukan di dalam pernikahan yang ceroboh, apa? KDRT, lihat bekas-bekas pukulan di wajah saya, gitu kan? Misalnya, orang, apalagi? Diduakan, ditipu-tipu, coba. Itu semua membahagiakan? Tidak. Tapi disiapkan nggak oleh orang yang memilih pasangan hidup? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang disiapkan apa? Oh nanti apabila, gitu toh? Oh nanti apabila, sambil nafasnya disesakkan. Begitu. Jadi kalau begitu, kalau mau bijak, bersiap-siaplah juga untuk sesuatu yang buruk. Bukan hanya dibutakan oleh bayangan kita mengenai apa yang indah. Gitu. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan banyak sekali keindahan bersama program ini. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Sekali lagi hanya di Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar, masih bersama Pak Mario Teguh. Kita lanjutkan lagi program ini yang berbicara mengenai mendeteksi cinta palsu. Tadi di segmen pertama Pak Mario mengatakan cara yang pertama adalah respect, bahwa kita harus menghormati pasangan kita. Apabila kita tidak hormat, maka itu bukan cinta namanya. Saya sudah tidak sabar untuk mengetahui apa cara yang kedua, Pak. Yang kedua, tidak bisa Anda lakukan, Mas Hilbram dan sahabat-sahabat saya yang super, tidak bisa Anda lakukan saat jatuh cinta. Persiapan terbaik untuk tidak salah saat jatuh cinta adalah sebelum jatuh cinta.
Untuk tahu bahwa cinta seseorang itu palsu, itu kita harus membiasakan diri dengan cinta yang asli di keluarga. Jadi tahu ayah yang mencintai istrinya itu ibunya, kemudian antara ayah ke anak-anak, antara saudara, yang putri, kakek, itu dulu dipelajari. Sehingga kita tahu bahwa pria ini tidak sebaik ayah, tidak sebaik kakek, atau wanita ini tidak seanggun ibunya. Begitu. Nah, kita biasanya tidak berhati-hati mengenai itu karena keluarga itu lebih kelihatan masalahnya daripada kebahagiaannya. Ya toh? Anak-anak itu banyak memprotes, Pak Mario, you are like my father, but my father is not like you. Lucu sekali itu. Anda seperti ayah saya, tapi ayah saya tidak seperti Anda. Ini berarti anak yang melalaikan kasih sayang di keluarga. Berarti dia hanya lihat ngomelnya saja. Ibu, kalau ibu masih ada, yang kita ingati omelannya atau kasih sayangnya? Omelannya. Setelah tidak ada, baru kasih sayangnya. Seperti ibunda saya, Ibunda Siti Marwiyah sudah di samping Tuhan hari ini. Dulu waktu saya masih sekolah, sering ngomel, aduh seandainya ibuku diganti, ayahku ganti istri, begitu. Itu karena ngomelan, tetapi sekarang saya akan izinkan ibu saya ngomel seperti apapun asal ada lagi. Asal bisa saya cubit pipinya yang hangat itu. Nah, jadi kalau begitu, pelajarilah cinta sebelum Anda dibutakan oleh cinta. Itu. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Ini kalau bicara cinta, saya nanya terus boleh ya Pak? Ya? Oke. Memang tugasnya untuk bertanya. Oh iya. Baik. Silakan. Satu lagi berbicara mengenai cinta, tadi Pak Mario di akhir kalimatnya mengatakan banyak yang sudah dibutakan oleh cinta. Nah, herannya Pak, orang-orang yang dibutakan oleh cinta ini walaupun sudah tersakiti, teraniaya, tidak nyaman, tapi tidak juga mau berpisah Pak. Tidak putus-putus, lanjut terus. Itu dia. Itu bagaimana ya Pak? Padahal sudah jelas tersiksa, begitu ya. Tetapi masih terus, dan itu sebabnya banyak orang ini kalau saya gambarkan garisnya ya. Jadi garis yang disebut masa pengenalan ya. Masa pengenalan, pacaran atau apapun istilahnya, di masa ini adalah masa yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Setelah menikah, masuk akal. Kalau di sini waktu pacarnya mengatakan, nanti apabila aku jadi, gitu, wanitanya kagum. Iya toh? Apabila aku pimpin negeri ini, wanitanya kagum. Di sini, begitu suaminya kelepasan bicara, nanti kalau kita kaya, istrinya tanya, kapan? Itu mana janji-janji kampanyemu mana? Gitu? Nah, di masa yang masuk akal ini, di dalam masa pernikahan, biasanya karena tidak masuk akal ini, kita di sini supaya lebih hebat lagi, menyesal. Menyesal itu sudah parah sekali. Okay? Menyesal. Nah, orang-orang ini tidak bisa tegas karena ada satu hal. Dan semua yang sekarang sedang pacaran, sedang pendekatan, yang tersiksa harus tegas mengenai yang satu ini. Ada namanya physical proximity. Physical proximity. Kedekatan fisik. Cocok nggak cocok, kalau dekat itu sulit menjauh, sulit pisah. Ayo perhatikan yang sekarang masih tersiksa. Berantem, keluar makan. Berantem, pergi selamatan. Ya toh, berantem kondangan, padahal berantem terus. Ayo, ada toh? Ada tuh yang saya lihat beberapa orang tuh, kamu tuh. Nah, kedekatan fisik pada cinta yang tidak sesuai itu berbahaya. Jadi harus menjauh. Aku akan berjalan ke matahari tenggelam. Menjauh.
lalu yang dia, aku akan jauh, pergi ke matahari terbit. Nah, kalau dua-duanya berpisah, baru setelah jauh mereka bilang, iya ya, memang tidak masuk akal kalau diteruskan. Tetapi kalau dekat, hilang masuk akalnya. Itu sebabnya ketegasan menjauhkan diri dari cinta yang tidak cocok, itu penting sekali kalau masa depan Anda yang panjang itu harus damai. Itu. Terima kasih Pak Mario. Silakan pertanyaan dari Anda berikutnya. Ya, Bapak. Salam super. Salam super Bapak. Bapak Mario yang super teguh. Terima kasih. Nama Ada saya lagi? Teguh Widodo, Pak Mario. Oh, Ya. pantas ya. Kita satu marga, Pak. Pertanyaannya begini, Pak Mario. Kami punya anak-anak yang masih kecil-kecil dan saya sekarang ini sering sekali menonton TV yang kalau tidak kita kontrol mungkin akan mempengaruhi pola pikirnya dan juga rasa cintanya mereka kepada orang lain. Ya. Yang ingin saya tanyakan dan ingin mohon petunjuk, bagaimana kita mengajarkan agar anak kita bisa memberikan cinta yang tulus, yang ikhlas dari lubuk hati kepada sesama makhluk, baik itu manusia maupun tumbuhan. Kami belum tahu cara mengajarkannya. Untuk itu kami mohon petunjuk kepada Bapak. Super sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada anak kecil baru belajar berjalan ya, biarkan dia dekat-dekat pot, begitu, yang ada bunganya. Biarkan dia jalan. Anda baru beli anggrek bagus atau apa, biarkan saja dia dekat-dekat. Apa yang dilakukan anak kecil? Disirami potnya. Nggak mungkin. Dicabut bunganya. Biarkan dulu. Lalu begitu dia cabut langsung begini. Aduh sayang sekali. Ini bunga kan cantik. Kalau kamu ambil hanya cantik untukmu sebentar. Kalau ditaruh di sini cantik untuk semua orang. Anak ini kalau jadi pejabat nggak mungkin korupsi. Karena sejak kecil ibunya menaruh keindahan di hatinya. Mengenai tanggung jawab melestarikan keindahan. Bukan hanya bagi dirinya, bagi orang lain. Mulailah dengan cara itu. Jadi kenapa ibunda yang dekat dengan anaknya, ayah yang dekat dengan anaknya, nanti menjadikan anak ini pembesar di masa depan. Karena kita tidak bisa menjadi pembesar tanpa kasih sayang. Orang-orang yang mencintai keindahan bagi diri dan sesama akan menjadi pribadi yang amanah. Itu. Indah sekali Pak Mario. Mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Teguh ya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami sediakan. Begitu juga untuk sahabat super yang hadir di studio. Kita siap-siap untuk menentukan pilihan ya. Silahkan Anda ambil alatnya dan kita lihat. Ini adalah polling untuk episode kali ini. Love is respect. Cinta adalah penghormatan. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan merendahkan Anda, apakah kesimpulan Anda? A. Dia tidak tahu cara mencintai. B. Itu adalah tanda untuk mengakhiri hubungan. Atau C. Anda memang pantas diperlakukan demikian. A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1... Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Pastikan Anda bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Masih juga bicara mengenai cinta, mengenai mendeteksi cinta palsu. Bicara soal cinta, bicara soal hati. Nah, kalau Anda mengetahui ternyata cinta yang Anda pikir itu asli ternyata palsu, biasanya ada hati yang tersakiti. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah apa yang harus dilakukan dan bagaimana reaksi kita, Pak? Kalau tahu ternyata palsu dan hati kita terlanjur sakit. Oke, terima kasih Mas Ilbram. Yang di studio dan yang di rumah. Apakah cinta lebih banyak indahnya atau sakitnya? Yang bilang lebih banyak indahnya, tolong angkat tangan. Oke, yang bilang lebih banyak sakitnya, angkat tangan. Oke, yang bilang sakitnya ini veteran. Oke. Yang lebih, iya toh? Yang baru yang banyak indahnya ini newcomers. So, cinta itu banyak gelisahnya. Bukan hanya sebelum menikah,
tapi setelah. Itu bukan karena salahnya cinta, tapi karena salahnya orang yang punya hati yang tidak meningkatkan kualitas dirinya setiap kali ada sakit hati. Sakit hati itu pemberitahuan untuk memperbaiki diri. Jadi, kalau Anda angkat tangan waktu saya tanya, siapa yang memilih cinta itu lebih menderita? Gitu kan? Derita tanpa akhir. Itu berarti dia tanpa pelajaran. Setiap kali sakit hati harusnya belajar. Yuk kita kembali ke polling kita. Itu, terima kasih. Baik. Seperti apakah hasil polling yang sudah tadi Anda tentukan? Kita lihat sama-sama. Ingin tahu seperti apa teman-teman yang sudah hadir di studio menentukan pilihan? Ini dia. Pollingnya adalah love is respect, cinta adalah penghormatan. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan merendahkan Anda, apa kesimpulan Anda? Yang memilih A 77%, yang memilih B 20%, dan yang memilih C 3% saja. Saya mau minta bicara sebentar dengan yang 3%. Mas Hilbram mikrofonnya. Siapa yang 3%? Mengapa? Pertama, kenapa saya milih itu ya karena gini. Bisa jadi orang yang saya cintai itu melakukan hal yang demikian itu karena saya tidak memberikan cinta yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Atau misalkan cinta saya masih belum baik menurut dia. Jadi makanya ya pantas kalau misalkan hari ini cinta saya masih belum pas untuk dia, kalau misalkan dia membalas untuk cinta ke saya. Dengan merendahkan, melukai, begitu. Itu kan maksudnya berlaku kasar dan merendahkan Anda. Jadi mungkin ada sedikit apa ya? Ya manusia kan tidak sempurna ya, Pak Mario Teguh gitu. Tapi mungkin pernah sedikit gitu, misalkan di suatu momen saya misalkan bohong sedikit atau salah sedikit. Bohong sedikit. Bohong sedikit. Ya, oke. Nah, jadi katakan saja ini berlangsung beberapa saat, Anda direndahkan, dikasari gitu ya. Kalau Anda menerima bahwa Anda yang pantas diperlakukan demikian, berarti pernikahan itu akan terjadi dong? Saya belum memikirkan sampai pernikahan, Pak. Loh? Ya, karena sampai hari ini saya masih mencari. Masih mencari. Seperti itu. Jadi dia belum tentu toh. Belum. Ya pantas Anda sabar. Oke. Seandainya dia sudah pasti. Mungkin saya akan pindah ke yang A. Betul, memang dia pilihannya bersyarat gitu. Super sekali. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Siapa yang pilih B? Itu adalah tanda untuk lo, gue, N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rian, Pak. Yes, Pak. Kenapa saya milih B? Karena udah tahu begitu orang itu kasar dan merendahkan kita, buat apa dilanjutin lagi? Bagaimana pernikahannya nanti? Bukan main. Bentar, jangan duduk dulu. Bagaimana kalau memang Anda yang salah, Pak? Sehingga pantas diperlakukan demikian. Ya kalau memang saya yang salah ya saya coba perbaiki dulu diri saya gitu. Terus saya coba lagi. Tapi kalau ternyata saya udah lihat saya nggak salah, emang dianya begitu, berarti dia itu cinta palsu mungkin, Pak. Betul, betul sekali. Nah, ini dia bisa katakan saat tidak sedang jatuh cinta. Kalau sedang jatuh cinta, banyak orang disiksa, tidak tahu. Iya toh? So, itu sebabnya berlatih untuk berhasil di dalam hubungan cinta, itu latihannya dilakukan sebelum jatuh cinta. Nah, sekarang siapa yang sedang tidak dalam hubungan cinta? Angkat tangan. Dah, latihan ya. Lucu ya? Iya. Oke, nah sekarang yang pertama. Tidak dia, jadi sudah disiksa kita, lalu kita bilang, dia tidak tahu cara mencintaiku. Gitu kan? Siapa itu? Banyak sekali ini orangnya. Assalamualaikum Pak Mario Teguh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, dia tidak tahu mencintai bisa difaktor oleh penyebab latar belakangnya dia. Dalam arti, mungkin di keluarganya dia tidak diajarkan bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada orang lain, bagaimana cara seperti yang tadi Pak Mario bilang, misalnya ke bunga gitu ya, kenapa dipetikkan sayang, bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Mungkin dia tidak pernah diajarkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi bisa karena faktor psikologis karena latar belakangnya. Tidak gitu. tahu cara mencintai. Iya. Saya itu tidak
bisa membayangkan ada orang berani menyiksa ibu. Tegesnya seperti ini. Iya toh? Dia baru Anda sudah jab dia. Nah. Berarti betul saja dia tidak tahu cara mencintai karena masa lalunya atau karena memang dia tidak pernah melihat orang tuanya berlaku penuh kasih. Nah, Anda yang memilih A itu satu baik karena Anda menyediakan kesempatan untuk orang berubah. Dua, Anda mudah tertipu karena kebaikan hati Anda sendiri melemahkan ketegasan Anda. Ya. Yuk kembali ke hukum pertama. Love is respect. Kalau dia mencintai Anda, dia tidak mungkin berlaku tidak hormat. Itu. Terima kasih Pak Mario. Menarik sekali permainan kita melalui polling. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan Anda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali sebentar lagi tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Cinta adalah hal yang mengagumkan. Tapi banyak orang yang bingung membedakan antara kagum dan cinta. Bagaimana pendapat Pak Mario? Super sekali Pak Silbram. Sahabat-sahabat saya yang super, yuk kita taruh ini ya. Cinta dan kagum. Bedanya di mana? Saya masuk ke kagum dulu. Kagum itu memuliakan kualitasnya, iri dengan bagusnya, begitu. Rindu untuk menjadi seperti itu, tetapi kekaguman itu hanya menaruh sesuatu di pedestal, di tempat yang indah, ditaruh di situ. Kalau cinta itu harus memiliki. Anda kagumi seorang tokoh seperti Gajah Mada, Anda tidak akan ingin menikahinya karena dia dari zaman dulu. Nah, cinta itu ingin memiliki. Itu sebabnya Anda menderita kalau dia sudah dimiliki orang lain. Baru tahu. Iya toh, yang bilang cinta tak harus memiliki, ini orang tersiksa. Betul. Betul, karena dia sudah jadi milik orang. Lalu kita datang, apa yang kupunya yang kurang dari dia. Gitu kan? Membanding-bandingkan. Lalu yang satunya bilang, dia lebih kaya, lebih tampan, lebih beken, lebih unyu-unyu. Nah, lalu kita menderita, tenggelam dalam penyiksaan hati. Berarti cinta itu harus memiliki. Di dalam cinta ada rasa kagum. Ada. Tetapi kagum yang untuk bersama akulah kamu. Membangun keluarga. Jadilah engkau ayah dari anak-anakku. Gitu. Ya. Jadilah engkau pangeran yang pulang kantor aku tunggu. Gitu tuh. Itu bukan main tuh. Jadilah engkau suami yang kalau di kantor menelpon aku. Darling. Gitu. Gitu. Yang bilang, jangan berhias hari ini, kau makan dengan aku keluar, berhiaslah secantik mungkin untukku. Itu toh, itu wanita. Lalu duduklah engkau di depanku dengan tangan yang merambat pelan-pelan menuju. Itu namanya cinta. Kalau kagum tidak, bagus ya, bagus ya, hebat. Itu. Berarti kalau gitu diperbaiki ya, kesalahan umum, cinta harus memiliki. Nah, akan hebat sekali kalau yang Anda cintai juga Anda kagumi. Aduh, itu sebabnya wanita-wanita tetap berhiaslah. Banyak wanita berhias waktu pacaran, setelah menikah langsung lupa. Iya toh? Pakai daster batik yang batiknya sudah hilang. Karetnya sudah mati. Dilipat, dipenitiin. Bau bawang, bayangkan. Oke, baik, terima kasih Pak Mario. Saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Saya persilahkan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Saya Sela. Ya. Salam super Pak Mario. Salam super. Kalau mendeteksi uang palsu itu kan kita ada slogannya, dilihat, diraba dan diterawang. Dilihat, diraba, diterawang.
Nah, apakah mendeteksi cinta palsu juga harus dilihat diraba lantas di terawang? Ini bukan ilmu kebatinan ya Pak Mario? Oh, super sekali. Terima kasih Pak Mario. Ada pria datang apel, mengunjungi ibu. Lalu bilang, jangan duduk dulu. Dilihat. Kan? Coba rentangkan tangan. Langsung. Begitu. Lalu diangkat di terawang. Itu pacar Anda harus ringan sekali. Nah. Yes, dilihat pergaulannya. Tidak mungkin orang baik bergaul dengan orang buruk. Lihat. Lihat cara dia memperlakukan 3 orang. Pria idaman Anda berlaku penuh hormat kepada orang tua. Jangan pilih laki-laki yang berlaku kasar kepada orang tua. Orang tuanya atau orang tua lain. Ada orang tua pengemis jalan jatuh masuk got, dia tertawa terbahak-bahak. Lucu ya, lucu. Jangan. Oke? 2, bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang tertawa mengenai bercandaan jorok, jangan Anda pilih. Karena dia menikmati perendahan wanita. Hati-hati dengan pria yang bercandanya jorok. Karena bagi dia yang lucu adalah yang tidak baik, padahal orang dilihat dari yang ditertawainya. 3, perhatikan bagaimana dia memperlakukan anak kecil. Seorang calon ayah, dia bisa gagah berani nih. Habis memindahkan gunung, tuh, bendung sungai, gitu, menahan tsunami, begitu. Lalu ada anak kecil langsung dia bilang, halo baby. Lalu dia turun, that's your husband. Ya, good. Jadi kalau ada pacar, lewatkan orang tua di depan dia. Kalau dia menghormati gitu loh. Lihat kan wanita bawa bawaan banyak. Kalau dia bantu ada anak kecil. Langsung dia bilang baby. Hati-hati dia mungkin sudah nonton program ini. Terima kasih Anda masih terus bersama kami. Saya akan segera kembali, semakin menarik, semakin seru, semakin menghangatkan perbincangan kali ini. Tetap bersama kami di Metro TV hanya di Mario. Menarik sekali topik kita pada malam hari ini mengenai mendeteksi cinta palsu, sehingga banyak sekali sahabat Super Indonesia yang sudah hadir di studio ingin bertanya. Dan Pak Mario, apakah semua cinta palsu itu merugikan? Tidak. Ada cinta palsu yang menguntungkan. Yaitu kalau cinta kita lebih palsu dari cintanya. Kutipu kau, gitu toh. Jadi, ya, dia mau nipu, kita tipu balik. Gitu, tak. Tetapi masa hidup ini untuk tipu-tipuan. Ya toh, hidup kita itu betul tidak panjang. Berapa paling panjang umur kita? 120? Nggak sampai ya? Rencananya sampai berapa? Oke, nah. Katakan, insya Allah 85 dan sehat. Ya toh, amin. Nah, di dalam 85 tahun itu, tolong diingat ya, masih banyak orang hari ini umur 50 tahun belum ahli hidup. Dibayar masih murah, pangkatnya rendah, masih dibuang-buang, disalah-salahkan. Atasan kalau ada yang salah, dia yang dicari. Mana dia, panggil, gitu kan. Paling gampang dimarahi, karena dia nurut, gitu. Nah, yang lain-lain kalau dimarahi melawan. Sahabat-sahabat saya yang super, jangan lama-lama salah dalam kehidupan ini. Jangan berfokus kepada orang jelek. Banyak sekali orang bertanya, Pak kalau atasan saya begini, kalau teman saya begini. Nanti dulu. Kenapa kamu tidak bertanya, Pak Mario, apakah boleh saya merencanakan berbisnis sendiri di dalam pekerjaan yang jelek seperti ini? Boleh. Pak Mario, bagaimana caranya saya tampil bagus sekali di luar, di internet, di dalam pekerjaan yang sangat merendahkan saya? Bagus. Banyak sekali orang sibuk membicarakan buruknya hidup karena keputusannya sendiri.
tidak berlatih keluar dari kesulitan yang disebabkannya. Orang yang mengeluhkan hidupnya sebetulnya sedang mengeluhkan kualitas cara dia memilih. Karena kalau dia pandai memilih, dia tidak mengeluh tentang pekerjaannya, tentang bisnisnya. Nah, jadi satu-satunya keuntungan dari cinta palsu adalah kita apabila kita lebih palsu dari dia. Tetapi itu bukan tujuan kebaikan hidup. Karena kita mau hidup asli kebaikannya. Itu. Baik, lanjut lagi kepada pertanyaan Anda. Siapa yang berikutnya ingin bertanya? Iya, boleh Bapak. Salam super Pak Mario, nama saya Misbah dari Cilacap. Ada sebuah permasalahan. Kadang yang kita anggap dia itu bersungguh-sungguh, tapi setelah sekian lama terkuak sebuah kebohongan. Tapi yang kita anggap itu hanya main-main, tapi ternyata dia bersungguh-sungguh menanti kita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih caranya biar kita tidak kecewa di kemudian hari? Terima kasih. Itu kesimpulannya adalah keseluruhan program ini. Supaya tidak kecewa karena cinta yang palsu. Begini ya, yuk kembali ikhlas mendekati kesalahan. Kok aneh ya? Mendekati kesalahan. Orang-orang yang takut salah akan menghindari benar. Siapa yang bawa koin? Saya mau pinjam koinnya. Ada yang bawa koin? Pinjam koin. Nih. Hari gini masih bawa koin. 500 lagi dan bau remason. Bau obat kerokan. Nah. Pinjam ya. Mas, ingatkan saya kembalikan, dia khawatir sekali. Uang ini satu sisinya salah, satu sisinya benar. Ya, waktu kita lempar itu loh. Benar atau salah toh? Orang yang takut sekali dapat salah menjauhi benar. Itu sebabnya orang yang gampang berhasil tidak takut gagal. Tegas sekali. Jadi masalah mendeteksi cinta palsu ini bukan menjauhi cinta. Sedekat-dekatnya dengan cinta. Dilihat, dirabat, diterawang, supaya tahu benar ini salah atau tidak, atau bau obat kerokan. Nah, berarti yuk, gagahlah mendekati koin yang namanya kehidupan, yang di dalamnya ada kemungkinan salah dan kemungkinan benar, tapi kan kita sudah berlatih, sudah sekolah, mendengarkan nasihat orang tua, sudah berdoa, beribadah, minta pertolongan Tuhan supaya waktu jatuh, benar. Kalau kebetulan salah, apa yang kita lakukan? Lempar lagi. Salah, lempar lagi. Lama-lama jangan dilempar. Benar. Apa maksudnya? Jadilah orang yang tegas. Lebih baik salah segera, karena supaya segera memperbaiki, supaya hidup kita cemerlang, walau mungkin pendek, daripada hidup redup seumur hidup yang belum tentu panjang. Baik, boleh kita lanjutkan dengan kesimpulan program ini, Pak. Cinta membijakkan orang bodoh dan membodohkan orang bijak. Ya. Berapa banyak orang yang tinggi pangkatnya, dihormati sekali, yang jatuh karena cinta. Dan berapa banyak gadis dusun sederhana yang karena cintanya yang tulus melahirkan anak-anak, yang cucunya menjadi pemimpin besar di sebuah negara. Kalau begitu pilihan. Bukan keindahan, asyik masyuknya seorang yang sedang jatuh cinta, tapi berpikir panjang mengenai mengapa Anda harus ada dalam kehidupan ini. Kehidupan ini hanya bukan tentang merasa enak saja, karena sebagian penderitaan perlu. Sebagian kesenangan adalah cara bergembira untuk turun. Ya, sebagian penderitaan waktu kita belajar, waktu kita berusaha menghafal, berusaha mengerti formula, waktu kita sekolah dulu, ya sambil melihat kok enak ya orang bisa main-main. Itu padahal kita harus belajar. Sebagian penderitaan adalah jalan naik
sebagian kesenangan adalah jalan turun. Jadilah pribadi yang berpihak kepada yang baik bagi diri. Baikkanlah hati dan diri apabila Anda ingin berhak bagi cinta yang lebih baik. Itu. Kita sampai pada akhir program ini. Terima kasih Anda yang sudah bersama-sama kami berbicara mengenai mendeteksi cinta palsu, dengan harapan setelah program ini kita bisa lebih mengetahui lagi, memilih-milih cinta yang tepat, karena pilihan yang tepat akan cinta yang tepat mudah-mudahan bisa membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Amin. Saya Hilbram Dunar, terima kasih Pak Mario. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain hanya di Mario Teguh Golden Ways. Menurut saya program Pak Mario tadi luar biasa konstruktif dan topiknya pun yaitu mendeteksi cinta palsu sangat terkait dengan kehidupan saya. Sangat baik sekali, sangat memotivasi. Sangat bagus dan bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang lain yang seumuran dengan saya. Saya semakin termotivasi dengan hidup saya dengan perubahan. Hal itu benar-benar membuka mata hati dan pikiran saya sekarang loh. Untuk saya bisa memprediksi apa sih yang namanya cinta real dan cinta palsu, sehingga bisa mengubah pola pandang saya mulai dari sekarang. Dan ini merupakan salah satu indikator